saat ini PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya saya jelasin di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi PT KLPI ya, KLPI itu Kreasi 5 Pilar Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, perdagangan, Bapak Ibu ya. PT Kreasi 5 Pilar yang bergerak di bidang perdagangan saat ini telah memiliki 14 cabang komunitas pembeli setia. Ya. Apa saja Pak pembelitas 14 cabang itu Pak? Nah ini Bapak Ibu cabang-cabangnya. Mulai dari Lampung, Bandung, Majalengka, inklusif Sumedang, Surabaya, Cirebon, Jogja, Solo, Tasik, Denpasar, Ibadah, Riwet. Dan yang baru saja hari ini dibuka, Jakarta, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, modal franchise setiap cabang ini hanya 50.000 sekali seumur hidup, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak franchise-nya Indomaret Alfamart berapa rupiah, Bapak Ibu? Indomaret Alfamart. Itu 300 sampai 400 juta, Bapak Ibu. Ya, 300 sampai 400 juta. Di sini hanya 50.000. Nah, dan kedua, Bapak Ibu perhatikan. Kedua, di cabang-cabang franchise yang lain, Bapak Ibu lah yang paling sederhana, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu ada namanya franchise susu kepal Milo. Tahu nggak susu kepal Milo? Ya, ada franchise jual kentang. Ada franchise jual KFC tuh, ya. Apa namanya tuh ayam goreng itu? Ya Bapak Ibu ya, itu tahu nggak Bapak Ibu modalnya berapa? Nggak mungkin 50.000 Bapak Ibu, beli gerobaknya aja paling tidak sejuta. Nah, di sini Bapak Ibu dikasih 50.000 aja. Loh kok bisa murah banget Pak, tipu-tipu nggak? Nah, di sini rahasianya. Bapak Ibu dikasih dengan modal murah, supaya Bapak Ibu ikut kerja bareng. Ya, apa kerjanya Bu? Pak, kita ngumpulin pembeli setia. Ya, nah setiap kita akan diberikan pembeli setia, Bapaknya, setiap kita itu dikasih 88.000 ya, 88.000. Ya. Halo Pak Samsung. Ya, siap. Pak Samsung. Nah, itu. Pak Samsung, saya mau mute ya Pak Samsung. Makasih ya. Oke, thank you Pak. Nah, lanjut. Jadi setiap franchise itu, Bapak Ibu akan diberikan 88.572 pembeli. Nanti saya akan putarkan videonya dari mana 88.000 itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. 88.572 pembeli itu anggaplah setiap kali dia belanja satu kali kasih kita 100 perak. Maka 88.572 dikali 100 rupiah itu menghasilkan 8,8 juta ini Bapak Ibu. Per cabang Bapak Ibu, ya, per cabang. Nah, kalau Bapak Ibu ikutnya 14 cabang, maka 8,8 juta itu ya 8,8 juta itu dikali 14 cabang. Kalau Bapak Ibu ikutnya 5 cabang ya berarti ikutnya sampai Sumedang. Kalau Bapak Ibu ikutnya sampai Surabaya berarti Bapak dikaliin 6 cabang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikutnya ibadah, berarti dapatnya 12 cabang. Ya, kalau modalnya 50.000, enaknya ikut berapa cabang Bapak Ibu? Ya kan? Coba Bapak Ibu yang pikir sendiri. Kalau modalnya 500.000, 5 juta, mungkin oke lah ya, kita pikir-pikir dulu. Modalnya cuma 50.000 loh Bapak Ibu. Ya, di mana 50.000 Ibu makan atau Bapak Ibu traktir saya mie ayam, berdua kita makan tambah es jeruk, habis Bapak Ibu. Selesai itu sudah selesai. Ya. Nah, ya jadi Bapak Ibu harus coba pikirkan baik-baik. Ya. Hanya 50.000 Bapak Ibu dikasih pembeli setia. Dan di sini Bapak Ibu rahasianya, Bapak Ibu lihat. Transaksi wajib kita itu ada 7, transaksi rutin kita ada 9. Ya. Sehingga total transaksi kita Bapak Ibu, total transaksi. Kalau wajib kan artinya wajib belanja ya Bapak Ibu, nggak bisa nggak belanja.
Ya rutin ya itu cerita sembako. Kenapa 9 Pak? 9 kebutuhan pokok. Kita ambil 9 dulu deh. Berarti total transaksi kita berapa Ibu? Jadi total transaksi ya itu semua ada 16 Bapak Ibu. Ada 16. Ya ini saya hapus, ini 16. Tuh. Ya Bapak Ibu, 16 nih transaksinya. Total transaksi. Kapital. Total. Oke, ada 16 ya Bapak Ibu ya. Kita coba iseng. Kalau teman-teman yang sudah ngerti, udah pasti tahu ya, bukan 100 perak ya. Tapi Bapak Ibu kita anggaplah dulu lah ya, ada 100 perak aja lah ya. Nah, Bapak Ibu coba hitung. Ya, 8.857.200 ya, ini totalnya. Sebentar. Setiap bulan. Nah, ini Bapak Ibu, total pendapatan per bulan ini dikali ini. Berapa nih Bapak Ibu? Number use. Oke. Nih, 141 juta. Setiap bulan, satu cabang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikutnya 14 cabang, nih Bapak Ibu. Kalau ikut 14 cabang. Tapi kalau Bapak Ibu ikut 5, ya sok 5 aja dikaliin. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ada rahasianya, Bu, Pak. Bapak Ibu jangan lihat gini. Kenapa sih perusahaan mau kasih kita gaji segede gitu? Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Apa alasan perusahaan kasih kita gaji atau komisi atau bagi hasil segede gitu, Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu? Ya, nah Bapak Ibu kalau pengen tahu rahasianya dari sini, Bapak. Lihat. Lihat di baris ini, nih saya gedein. Nah ini Bapak Ibu ya, saya perbesar, saya bold, saya perbesar kata ini. Iya, ini Bapak Ibu. Terbaca nggak Bapak Ibu? Nah, lihat ya, saya Ibu Bapak tolong konsentrasi ya Bapak Ibu. Abaikan apapun itu, Bapak Ibu konsen ke saya. Ya, konsen ke saya. Perhatikan baik-baik. Ya, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Semua Bapak Ibu, perdagangan atau pebisnis butuh yang namanya pembeli Bapak Ibu. Karena ya Bapak Ibu ya, karena pembeli ya itu sama dengan omset, sama dengan laba. Tidak ada omset ya, maka tidak ada laba. Tidak ada laba, artinya buntung. Ya, kalau buntung, Bapak Ibu ya, kalau buntung itu artinya ya, sorry, kalau buntungnya terus-terusan ya Bapak Ibu ya, terus-terusan ya, lama-lama Tikarnya di lama-lama Ibu Pak, lama-lama bangkrut. Pak. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat tabel saya. Lihat judul saya yang saya tebalkan warna hitam dan sekarang saya tambahkan warnanya ya biar Bapak Ibu lihat baik-baik. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu please ambil waktu sebentar renungkan kata ini, Bu. Pembeli setia. Di bawah saya udah tulis bahwa semua perdagangan, semua bisnis butuh yang namanya pembeli. Coba Bapak Ibu sebutkan satu bisnis yang dibuka nggak butuh pembeli, Bapak Ibu. Ada nggak? Yang Bapak Ibu tahu orang itu jualan, orang itu buka toko, tapi nggak butuh pembeli. Ada nggak Bapak Ibu? Satu Nggak aja. ada. Nggak ada ya, Bu Ida ya? Belum pernah ada. Belum pernah Nggak ada. ada, Pak Basri. Ya nggak ada, Bu Ib. Semua orang butuh pembeli, Bapak Ibu. Ya, bahkan sekolah aja dunia pendidikan butuh murid, Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Semuanya butuh pembeli Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya pebisnis perdagangan itu
tidak butuh yang namanya pembeli. Tapi Bapak Ibu, nih yang Bapak Ibu harus perhatikan, ini bahasanya Pak Andi. Ya, belum pernah ada, Bapak Ibu, belum pernah ada ya pedagang atau pebisnis yang berhasil menemukan sebuah cara untuk menciptakan pembeli, untuk membuatlah bahasanya, membuat ya seorang pembeli itu menjadi setia. Belum pernah ada Bapak Ibu. Nih kalau belum pernah adanya saya bold, saya gedein lagi, saya kasih warna merah. Belum pernah ada. Nah, saya tanya nih sebagai bukti, ada 117 orang yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa nggak disuruh belanja setia di satu toko? Disuruh komitmen, lu jangan pindah-pindah ya. Belanjanya mesti di toko saya. Ya, Bapak Ibu. Hari ini saya kasih diskon deh 10%. Ternyata besok Ibu Bapak dengar nih, di IG, di TikTok ada diskon lebih gede. Bapak Ibu bakal pindah nggak? Pindah dong. Pindah. Pasti pindah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu coba. KLPI. Oke Bapak Sur ya. Sekarang teman-teman lihat baik-baik di sini ya. Nih Bapak Ibu lihat. Sekarang lihat kotaknya saja. Coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik dan renungkan tabel ini. Dengan modal 50.000, Bapak Ibu dikasih 88.572 pembeli. Artinya, Bapak Ibu lihat, artinya Bapak Ibu masing-masing memiliki 88.572 pembeli per satu cabang Bapak Ibu. Kalau 14 cabang ada 1.240.008 pembeli setia. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau membernya nih Bapak Ibu perhatikan ya. Baik-baik ya, ingat baik-baik teman-teman ya. Yo. Kalau satu member memiliki 1.240.000 pembeli ya. Kalau satu member ya memiliki 1.200.400 pembeli, maka perusahaan jika punya member 10, jika punya 10 member, ya itu sama dengan, Bapak Ibu perhatikan, kalau punya 10 member artinya ya perusahaan punya, Bapak Ibu, 12.400.000 pembeli setia. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. 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 Kalau perusahaan punya 12.400.000 pembeli setia, menurut Bapak Ibu perusahaan itu bakal bangkrut nggak Bapak Ibu? Tidak. Nggak bakal Tidak. bangkrut. Kalau perusahaan dia bakal bangkrut, dia bakal kabur nggak Bapak Ibu? Tidak. Bakal Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bakal nyesel, perusahaan nggak bakal kabur. Itu cocok namanya Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini ya berbahagialah kita yang sudah masuk dalam antrian itu. Kenapa saya bilang? Karena perusahaan memang ingin sekali memberikan uang ini kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, benar-benar pengen dia kasih. Kenapa Pak pengen? Karena kalau Bapak Ibu dapat segini, Bapak Ibu kalikan berapa pendapatan perusahaan? Kalau 12 juta nih Bapak Ibu, 12.400.000, ya Bapak Ibu coba kalikan 100 perak. Tuh, nomornya aja nggak bisa keluar. Sebentar ya Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Ya. 120 juta. Berapa? 120? 124 juta. 124 juta. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kan satu cabang, betul nggak Bapak Ibu? Kan satu member punya 1.200.000, 10 member punya 12.400.000. Bapak Ibu coba lihat total transaksi kita berapa? 16 ya. Sok itu ya, jangan nggak bisa tidur malam hari ini ya. Ya, makanya Bapak Ibu disuruh, kalau Bapak Ibu di Bapak Ibu perhatikan, ini pendapatan perusahaan Bapak Ibu. Bentar, 124 juta ya, 12 juta. Kapan Pak dapatnya Pak? Kapan ya Bu ya? Nah, yang Sabar. bukan. Jadi gini, ini pertanyaan yang bagus nih, Bapak Ibu.
seumur hidup saya mau tanya Bapak Ibu, sekolah tinggi-tinggi, kerja begitu keras, ada nggak garansi dapat uang segini Bapak Ibu? Tidak, tidak. Tidak ada. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu jangan kerja sekeras dulu. Saya mau ajak Bapak Ibu kerja 1 tahun aja. Yuk kita kerja bareng-bareng. Kerjanya ngapain Pak? 1 tahun ini Bapak Ibu, kita punya goal. Ajak orang radius 1 kilometer sekeliling kita. Ngapain Pak? Ikut HK Bapak Ibu. Ajak teman kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, ikut HK Bapak Ibu. Gabung ke home community kita, ya, duduk di situ, belajar sama ketua HK. Nanti ketua HK-nya dari KLPI, dari aplikasi air, akan ngajarin Bapak Ibu cara kerjanya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Ya, satu langkah demi satu langkah Bapak Ibu akan dituntun, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kapan dapatnya Pak, kapan datangnya, Bapak Ibu saya kasih tahu kabar buruknya. Kalau Bapak Ibu hanya mampunya bertanya, nah itu berat Bapak Ibu. Tapi hari ini yang bertanya saya kasih jawabannya. Ya, kabar buruk itu akan kita rubah sama-sama jadi kabar yang baik, kabar yang luar biasa. Apa itu? Mari Bapak Ibu. Mulai dari malam hari ini Bapak Ibu jangan lagi berpangku tangan. Jangan lagi bingung terus, nggak percaya terus. Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu nggak percaya, nggak bakal jadi apa-apa Bapak Ibu. Ya, mulai hari ini berhenti berpikir yang tidak-tidak. Saya tahu Bapak Ibu pernah kecewa. Saya tahu Bapak Ibu mungkin pernah mengalami sebuah kisah yang nggak baik. Bapak Ibu pernah terluka, Bapak Ibu pernah jatuh, Bapak Ibu pernah ditipu orang. Mungkin yang nipu juga, mungkin Bapak Ibu orang terdekat. Ya, nah Bapak Ibu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ambil satu langkah yang paling gampang Bapak Ibu, ya, yaitu maafin dia, ikhlasin. Kenapa? Karena Bapak Ibu waktu nih, saya ambil contoh, waktu Bapak Ibu kehilangan handphone atau handphone Bapak Ibu jatuh, percayalah itu artinya Bapak Ibu harus ganti handphone yang baru. Sekalipun memang belum ada duitnya saat itu, tapi percayalah Bapak Ibu, nggak sadar mungkin 1-2 hari, nggak sabar mungkin 1-2 minggu, Bapak Ibu sudah pegang handphone yang baru. Ya, saya nggak tahu nih ada yang ngalamin hal itu atau tidak. Mau nanti Bapak Ibu nyicil lagi, mau nanti Bapak Ibu dikasih orang lain, mau Bapak Ibu dikasih sama anak, apapun itu bentuknya, percayalah Bapak Ibu. Banyak hal yang kita nggak mengerti dalam hidup ini, dan kalau Bapak Ibu coba ngerti, Bapak Ibu nggak bakal pernah bisa ngerti lah itu. Tapi kalau Bapak Ibu serahkan, Bapak Ibu ikhlas. Bapak Ibu kan lihat, pengalaman demi pengalaman yang kita lalui Bapak Ibu, ya itu selalu mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kadangkala Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyerah, ketika Bapak Ibu selalu hidup dalam ketakutan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu tidak kemana-mana. Diam aja di situ, stres aja di situ, galau aja di situ. Lalu saya mau tanya, kalau Bapak Ibu stres terus, Bapak Ibu jadi orang yang negatif terus, Bapak Ibu jadi orang yang selalu ketakutan, yang rugi saha Bapak Ibu, yang rugi sopo. Emang tetangga kita bakal rugi? Ya, emang leader kita bakal rugi? Tidak, Bapak Ibu. Ya, yang bakal rugi itu kita sendiri. Kita sendiri ya. Ya, betul. Ibaratnya Bapak Ibu makan pil beracun lalu Bapak Ibu berharap orang lain mati. Ya, dan saya mohon maaf Ibu Bapak kecewa nantinya. Yang bakal mati kita Bapak Ibu. Bukan orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu, ya saya mau ajak Bapak Ibu. Yuk, Bapak Ibu, yang sudah berlalu, biarkan dia berlalu Bapak Ibu. Kenapa mesti dipegang-pegang terus? Sok ikhlasin, jalanin Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir-pikir lagi, udah nggak bakal balik Bapak Ibu.